Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amirullah di channel PPL Sahabat Petani. Kembali lagi di edisi khusus yang membahas simultan dan ERDKK. Kali ini saya ingin mengulas tentang pengajuan ERDKK pupuk bersubsidi untuk tahun 2022. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi untuk memulai sistem ERDKK kita tetap menggunakan Google Chrome. Nah ini saya rasa teman-teman sudah tahu bahwa kita pada alamat erdkk.pertanian.go.id. Teman-teman, ini tampilan halaman depannya. Ini ada running text. Input ERDKK 2022 dilakukan sampai dengan bulan Oktober tahun 2021. Jadi teman-teman harus mengingat bahwa batas waktu penginputan pengajuan ERDKK pupuk bersubsidi untuk tahun 2022 berakhir pada akhir bulan Oktober tahun 2021. Nah, di halaman depan ini teman-teman bisa mendownload buku dosis pupuk untuk tahun 2022. Ini ada buku dosis 2022 yang pertama, kemudian buku dosis 2022 yang kedua. Nah, buku dosis ini merupakan standar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balitbangtan. Jadi teman-teman bisa mendownload, kemudian menjadi acuan bagi teman-teman berapa rekomendasi yang bisa maksimal diberikan pada petani dalam pengajuan ERDKK pupuk bersubsidi khusus tahun 2022 nantinya. Teman-teman, jadi untuk masuk ke sistem, teman-teman tetap memasukkan username, kemudian masukkan paspornya, dan jangan lupa pilih tahunnya. Karena kita ingin mengajukan pengajuan ERDKK tahun 2022, jadi kita pilih tahun 2022. Kemudian klik login. Oke teman-teman, setelah kita masuk, kita langsung diarahkan pada menu ringkasan. Di menu ringkasan ini sebagaimana biasanya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perubahan, tetap menampilkan ringkasan setiap yang teman-teman ajukan, baik yang telah diajukan, telah dikirim ke Korlu, telah disetujui oleh Korlu sampai level Kades, maupun yang teman-teman tolak, teman-teman admin Korlu sampai level Kades tolak, semua ada pada menu ringkasan ini. Oke teman-teman, kita masuk ke menu pengajuan. Nah, di menu pengajuan ini tampilannya tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetap disediakan menu upload pengajuan. Kemudian menu upload pengajuan ini digunakan untuk melakukan pengajuan sekaligus
secara massal, baik satu kelompok tani maupun beberapa kelompok tani. Kemudian ada menu yang satunya lagi adalah tambah pengajuan. Di menu ini teman-teman bisa mengajukan tambahan anggota Poktan yang diajukan secara perorangan. Saya rasa teman-teman admin sudah paham, karena tampilan mulai dari menu ringkasan, kemudian tampilan depan menu pengajuan, saya rasa tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada data reject bank. Data reject bank ini menyediakan daftar data yang tidak valid yang ditolak oleh bank. Tapi saya rasa untuk 2022 ini kita tidak usah terlalu membahas data reject bank. Kemudian kita masuk ke cek data. Di menu cek data ini menu cetak data. Nah, di menu cetak data ini teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya bisa melakukan cetak data. Jadi kemudian menu yang terakhir adalah menu master data. Di menu master data ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah wilayah. Ini adalah daftar wilayah untuk satu kecamatan, mulai dari provinsi, tampilan provinsi, kota, kecamatan, kelurahan maupun kode desa atau kelurahannya. Kemudian kita ke submenu kelompok tani. Nah, di master data kelompok tani ini terintegrasi dengan master data kelompok tani dari Simultan. Jadi di sini ada data baru dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun sebelumnya tidak ada ID Poktan. Nah, tahun 2022 ini ditampilkan ID Poktannya. Nah, ID Poktan ini teman-teman bisa menyimpannya secara manual maupun di copy paste ke format Excel, ataupun nantinya pada saat akan melakukan penginputan data bisa langsung masuk ke master data dalam hal mendapatkan ID Poktan. Nah, ID Poktan ini sangat diperlukan pada POM pengajuan secara format data Excel atau secara massal. Kemudian masuk ke pengecer. Nah, mudah-mudahan data pengecer di wilayah teman-teman sudah valid. Tetapi sekiranya ada yang tidak valid, ada yang berbeda, silahkan berkomunikasi dengan teman-teman admin ERDKK di pusat ataupun di provinsi untuk difasilitasi perubahan data melalui pengajuan ke PIHC. Kenapa? Karena penambahan pengecer, perubahan data pengecer ini hanya bisa dilakukan oleh pihak produsen atau PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Kemudian subsektor sama tampilannya yang tahun-tahun sebelumnya. Ada 4 subsektor: tanaman pangan, perkebunan, hortikultura maupun peternakan. Sama halnya dengan komoditas. Oke teman-teman, seperti janji saya di awal bahwa kita akan melakukan pengajuan ERDKK tahun 2022. Jadi kita masuk pada menu pengajuan. Oke, di
menu pengajuan ini, karena saya sama sekali belum melakukan pengajuan, kita bisa memulai dengan pada submenu upload pengajuan. Nah, di jendela ini, di tampilan jendela ini, tata cara upload pengajuan ERDKK sama tahun-tahun sebelumnya. Jadi langkah pertama download template. Kita download templatenya, kita klik saja di kiri sambil menunggu. Nah, ini teman-teman di sudut kiri bawah. Kalau teman-teman tidak ada notifikasi di sudut kiri bawah, teman-teman bisa mencarinya di folder download, dengan nama template ERDKK 2021. Kemudian coba buka templatenya teman-teman. Oke teman-teman, ini tampilan templatenya. Jangan lupa diklik enable editing untuk memberi akses mengedit formatnya. Jadi di kolom A nama penyuluh, kemudian di kolom B agak berubah formatnya. Jadi di kolom A nama penyuluh, di kolom D langsung nomor KTP. Nomor KTP ini yang dimaksud adalah nomor KTP petaninya. Nomor KTP petani, bukan nomor KTP penyuluh. Jadi yang di kolom A adalah nama penyuluh, kemudian di kolom B nomor KTP petani, kemudian nama ibu kandung petani, kode desa, ID Poktan, kemudian untuk kode desa, saya rasa teman-teman sudah memahami. Kode desa ini tadi bisa diambil di menu master data, kemudian masuk ke wilayah untuk mendapatkan kode desanya. Kemudian untuk ID Poktan sama di menu master data, kemudian submenu kelompok tani. Nah, kode kios pengecernya teman-teman bisa ambil di menu master data, kemudian submenu pengecer. Nah, subsektor sama tadi semua ditampilkan di master data. Nah, kemudian komoditas MT1. Jadi komoditas MT1 ini seperti tahun-tahun sebelumnya teman-teman, pengetikan semua data ini mulai dari NIK, nama penyuluh, NIK, kemudian nama ibu kandung, itu sesuai dengan formatnya. Oke teman-teman, ini adalah formatnya, mulai dari kolom A nama penyuluh, kolom B KTP, sampai dengan kolom AH, sampai dengan di kolom A. Teman-teman, untuk penjelasannya, di kolom A atau nama penyuluh formatnya harus general. Jika menggunakan gelar tanda baca selain koma dan titik koma. Jadi jika menggunakan gelar, maka tidak boleh menggunakan tanda baca koma ataupun titik koma. Semisal Amirullah SP atau Amirullah SPT, harus Amirullah titik SPT. Kemudian di kolom B atau KTP, format teks NIK 16 angka, kemudian pastikan NIK yang diinput sudah terdaftar dalam simultan. Kolom C nama ibu kandung, format general, kemudian kolom D kode desa, itu formatnya teks. Oke teman-teman,
Kemudian ID Poktan ini berdasarkan pada master data. Kemudian kode pengecer, selanjutnya subsektor, kemudian komoditas. Nah, ini pengisian kolom komoditas dan subsektor. Ini yang perlu dipahami teman-teman, MT1, MT2 atau MT3 dalam satu baris harus dalam satu subsektor. Jadi sekiranya ada petani yang mengusahakan dua subsektor, misalnya tanaman pangan dan hortikultura, maka petani itu harus diisikan pada dua baris yang berbeda. Jadi dalam satu baris harus dalam satu subsektor. Nah, jika dalam satu baris ada musim tanam yang kosong, maka kolom komoditas harus diisi tanda garis datar. Kemudian penulisan subsektor dan komoditas harus sesuai dengan yang ada pada menu master data. Penulisan yang tidak sesuai pada master data atau komoditas yang tidak sesuai dengan subsektor dalam satu baris akan membuat gagal upload. Jadi ini hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah paham. Ini adalah subsektor maupun komoditas yang ada pada master data. Jadi penulisannya harus sesuai, tanaman, spasi pangan, jangan disingkat TP, jangan disingkat tanpan, kemudian perkebunan, hortikultura, jangan disingkat horti. Jadi ini teman-teman. Nah, bagaimana ketika komoditasnya tidak ada dalam yang tertuang di sini? Maka dicantumkan adalah komoditas tanaman pangan lainnya. Nah, ini juga ada di garis datar. Garis datar ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada komoditas yang diusahakan, maka harus diisi dengan tanda datar. Baik teman-teman, saya coba melakukan pengisian data yang ada di berdasarkan format template yang sudah kita download. Nah, oke teman-teman, ini adalah data pengajuan yang sudah saya isi. Saya sudah input berdasarkan format template yang kita download. Ini nama penyuluh, tidak boleh menggunakan tanda baca koma maupun titik koma. Kemudian KTP, nama ibu kandung, kode desa, ID Poktan, kemudian kode kios pengecer, subsektor maupun komoditasnya harus sama dengan menu master data. Kemudian luas lahannya juga tidak boleh menggunakan desimalnya, tidak boleh menggunakan tanda baca koma, harus menggunakan tanda titik. Oke teman-teman, begitupun dengan rekomendasi pemupukannya berdasarkan dengan rekomendasi yang ada pada buku dosis 2022, khususnya yang diterbitkan oleh Balit Bangtan. Jadi buku dosisnya tadi saya sampaikan di awal, boleh teman-teman bisa mendownload
rekomendasi pupuk yang dikeluarkan oleh Balitbangtan untuk pengajuan tahun 2022. Jadi rekomendasi ini, pengajuan pupuk bersubsidi ini sudah berdasarkan rekomendasi untuk tanaman padi, ureanya 250 per hektar, kemudian SP36 dan ZA-nya tidak ada, kemudian NPK-nya 240, kemudian formula khususnya tidak ada, organik granul. Ini teman-teman. Oke, jadi kolom komoditas MT1, MT2 atau MT3 jika tidak ada yang diusahakan maka harus diberi tanda garis datar. Begitupun dengan luas lahannya, jika tidak ada yang diusahakan maka harus diisikan dengan angka 0. Oke teman-teman, setelah datanya kita input, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, kita format ke CSV. Caranya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kita save as. Nah, ingat teman-teman, tempat penyimpanan save as-nya jangan sampai teman-teman simpan di tempat lain kemudian mencarinya di tempat lain. Oke teman-teman, kemudian tampilan ini jangan lupa di save as tipenya kita ganti menjadi CSV, delimit. Ini CSV yang di tengah. Nah, ada beberapa format CSV, tetapi yang kita gunakan adalah CSV yang delimited. Kita pilih, kemudian kita save. Oke teman-teman, kita klik yes. Nah, langkah untuk menjadikan format CSV sudah selesai. Kita bisa minimize, kemudian kita masuk kembali ke sistem. Nah, oke teman-teman, setelah teman-teman menginput datanya di format template yang disediakan, tetapi teman-teman bisa mengedit secara offline, mengisikan template berdasarkan poktan masing-masing, kemudian disimpan di folder yang diinginkan, kemudian di format CSV. Nah, langkah selanjutnya kita klik selanjutnya, kemudian ini teman-teman langkah kedua, input data. Ini sudah kita lakukan tadi, input datanya berdasarkan petunjuk yang ada, dan klik selanjutnya. Nah, langkah ketiga ini adalah upload CSV. Jadi kita cari CSV, data CSV yang kita simpan tadi. Pilih file, kemudian jangan lupa teman-teman cari di tempat yang teman-teman simpan tadi. Saya simpan di ini teman-teman, pengajuan ERDKK Sipakainga format CSV. Kita klik, kemudian kita open. Nah, setelah filenya kita peroleh, ini sudah ada filenya, pengajuan ERDKK Sipakainga CSV. Kemudian selanjutnya kita klik upload file. Sambil menunggu prosesnya ini teman-teman, kalau misalnya jaringan internet teman-teman cepat dan data yang diupload juga tidak berat, dalam artian sedikit banyaknya berpengaruh ke berat penguploadannya, maka setelah berhasil akan muncul notifikasi data berhasil diupload. Nah, sepanjang teman-teman belum klik OK, maka proses tetap akan berjalan. Nah, setelah muncul notifikasi ini, teman-teman klik OK.
Nah, ini teman-teman, 23 baris data berhasil tervalidasi dan terupload. Nah, ketika misalnya ada yang tertolak, maka di baris bawahnya ini ada notifikasi yang merah, kemudian secara otomatis akan terdownload, bisa dicari di menu di folder download. Oke teman-teman, jangan lupa diklik selesai. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini teman-teman, sudah ada 23 entry yang masuk. Berarti pengajuan sudah berhasil saya lakukan. Nah, untuk selanjutnya tinggal teman-teman kirim ke level Korlu, kemudian Korlu validasi, dan akan divalidasi berjenjang sampai di level Kadis. Oke teman-teman, kita coba buka menu ringkasan. Nah, ini teman-teman, di menu ringkasan sudah ada 23, status pengajuannya belum dikirim ke Korlu. Sementara menunggu persetujuan Korlu, datanya masih kosong karena memang data ini belum dikirim ke level Korlu. Belum dikirim ke Korlu. Nah, ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian cara mengupload pengajuan ERDKK pupuk bersubsidi untuk tahun 2022 pada sistem ERDKK yang mengalami perubahan dengan adanya integrasi antara sistem ERDKK dengan database Simluhtan, khususnya data kelembagaan pelaku utama. Oke teman-teman, yang paling penting adalah kolaborasi teman-teman admin Simluhtan dengan teman-teman admin ERDKK. Data yang tidak lengkap dalam aplikasi Simluhtan akan berpengaruh pada pengajuan ERDKK. Tetapi ketika datanya lengkap, insya Allah pengajuan ERDKK akan berjalan sesuai dengan petunjuk yang ada. Saya kira demikian teman-teman untuk tutorial berikutnya. Insya Allah saya akan terus mengupdate tutorial khusus untuk edisi yang membahas Simluhtan dan ERDKK. Oke, sekali lagi teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman admin yang lain. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.